Wey, sesuai pertanyaan lagi permintaan netizen yang pengen kita bikin gerobak gadget di pemadam kebakaran. Sekarang kita bakal wujudin, sekaligus orang-orang yang udah memberikan berbagai macam pertanyaan di YouTube community juga bakal kita tanyain juga nih pertanyaannya ke petugas pemadam kebakaran yang ada di sini ya guys ya. Kalau begitu, bareng sama saya seperti biasa, Abdan Al Khairat. Kita mulai gerobak gadget episode petugas pemadam kebakaran. Let's go! Sekarang kita bersama dengan komandan dari pasukan pemadam kebakaran di daerah Cipete. Ini ada Bapak siapa namanya? Saya Pak Ngatio. Pak Ngatio. Sehat-sehat terus ya Pak ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat, amin. Saya Fernando Sinaga. Fernando Sinaga. Dan ada siapa namanya Mas? Gesa Mahendra. Gesa Mahendra. Sony. Mas Sony sama Mas siapa? Randi. Mas Randi. Ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang menarik nih. Soalnya kalau misalnya ngomongin soal pemadam kebakaran dan gadget, itu banyak yang bertanya-tanya kalau misalnya pemadam kebakaran apakah harus menggunakan handphone yang tahan api gitu Pak? Iya. Bagaimana ya cara apakah handphone harus tahan api? Yang pasti setiap kegiatan baik pemadaman, penyelamatan maupun yang lainnya harus disampaikan informasi. Informasi baik melalui radio komunikasi maupun laporan berbentuk gambar seperti itu. Nah, itu untuk update informasi misalnya terjadi kebakaran seperti apa perkembangannya kebakaran itu, apa dimungkinkan meluas atau membesar atau tidak. Itu butuh perkembangan dilaporkan terus-menerus ke pimpinan, ke sub command center, pusat kendali seperti itu. Jadi yang penting HP-nya bisa berkomunikasi aja dulu ya, nggak perlu yang canggih-canggih segala macam. Bisa berkomunikasi, bisa mengambil foto dan video untuk dilaporkan ke CC demikian. Kira-kira sebagai seorang petugas pemadam kebakaran jadi lebih gampang dapetin jodoh Bang? Kalau masalah itu sih tergantung ya Mas. Iya, kalau masalah itu tergantung. Soalnya saya sendiri juga masih belum gitu. Jadi ya itu masing-masing orangnya lah, ngelobinya bagaimana gitu Mas. Wah ini cocok banget nih buat yang mungkin lagi mencari-cari pasangan hidup petugas pemadam kebakaran. Bisa sama Mas Fernando, karena pasti dia bisa memadamkan api cemburu yang ada di hati kalian. Betul tidak? Belum bisa. Mestinya bilang bisa dong, biar makin ada yang mencari-cari gitu. Oke, kalau Mas Gesa sendiri, kira-kira pakai HP-nya sehari-hari sebagai petugas pemadam kebakaran apa nih Mas Gesa? Saya pakai Oppo F9 2020. Oh, F9 2020 ya. Mas Fernando sendiri? Saya pakai Samsung Note 8. Samsung Note 8. Keren. Ini pasti terlalu picky sama pasangan hidup nih makanya nih. Bukan, karena susah kalau pakai sarung tangan kan kadang nggak kena gitu, makanya ada pennya gitu kadang. Kita pengen tahu masing-masing HP yang dipakai Mas Sony sama Mas Randy apa aja nih. Dari Mas Sony sendiri. Kalau saya kebetulan nih Samsung C9 Pro. Wow. Oh iya. C9 Pro ini udah lumayan lama berarti ya? Iya, lumayan juga sih. Waktu itu masih ingat nggak? Gimana? Itu juga belinya nggak baru itu. Gitu. Second juga, nggak mampu kayak dulu beli baru. Okay. Kalau misalnya Mas Randy sehari-hari HP-nya apa Mas? Itu yang buah kegigit tuh. Yang buahnya sempal belakangnya tuh. Kegigit, tahu dimakan siapa itu? Dimakan codot kayaknya ya? Ya itu. Buah yang belakangnya kegigit ya itu. Yang tipe apa tahu nggak? Yang biasa sih masih yang Six. Oh, pokoknya mereknya yang buah kegigit ya? Buah kegigit kan. Bukan merek Apple ya? Apple merek apaan itu? Saya taunya Malang doang yang hijau tuh. Kalau yang apel yang hijau tuh Malang tuh. Cuman pokoknya buahnya kegigit doang aja. Buah yang kegigit ya kalau gitu. Ini Pak Ngatio nih kalau misalnya sehari-hari sebagai komandan di peleton sini, berarti pakai gadgetnya apa nih Pak? Saya saat ini pakainya Samsung. Samsung. Yang tipe apa Pak? Samsung yang saat ini saya bawa ini A50s. A50s keren nih. Biasanya kalau misalnya udah jadi komandan tuh HP-nya mesti yang canggih-canggih, tapi ini udah cukup banget ya Pak ya? Ya kalau masalah HP sebenarnya ya kalau dibilang kita ini udah dibilang tua ya, karena mungkin banyak yang gapteknya tentang ini ya, IT ya. Tetapi memang itu suatu kebutuhan dalam melaksanakan tugas. Mau nggak mau kita harus siap dengan alat komunikasi yang ada. Kekurangan sama kelebihan dari HP yang Bapak pakai apa nih Pak? Ada berasa yang bikin nyaman sama yang nggak bikin nyaman gitu nggak? Kena air belum. Cuman ya kita berusaha aja untuk mudah-mudahan nggak kena air, karena katanya ya kalau kena air ini ya tetap aja nggak tahan air kan seperti itu. Pakai HP yang biasa nggak apa-apa, itu juga udah jadi resiko pekerjaan ya kalau misalnya kena air segala macam gitu. Betul ya, resiko karena
kita kan memang pemadam kebakaran bermain dengan air. Untuk pemadaman menggunakan air. Evakuasi banjir pasti kita akan nyemplung ya ke tempat genangan. Bahkan kita harus menyelamatkan orang dari rumah orang yang tergenang itu, kita harus mengambil bahkan ke dalam rumah, bahkan ke lantai 2, bahkan sampai ke atap kan kita seperti itu. Harus ngambil orang dari tempat banjir, kita evakuasi ke tempat yang lebih aman seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan kebanyakan netizen nih, apakah seorang petugas pemadam kebakaran harus menggunakan HP yang tahan air atau tahan api? Untuk tahan api juga kan harganya mahal. Terus juga kadang tahan air juga rusak juga kadang-kadang. Walaupun katanya IP berapa segala macam spesifikasinya ya. Iya betul, itu apalagi yang tahan api kan mungkin sampai sekarang saya pribadi ya, saya sendiri kayaknya belum pernah lihat gitu. HP yang tahan api. Tapi aku pengen tahu nih kalau dari Mas Gesa sendiri, kenapa akhirnya menjatuhkan pilihan untuk menggunakan Oppo F9 2020? Kenapa nggak ROG Phone gitu misalnya, atau iPhone atau apa gitu? Karena emang RAM yang besar, buat penyimpanan besar, dan ya lumayan lah untuk kerja, membantu kinerja itu lumayan juga sih. Membantu kinerja atau membantu mabar PUBG nih? Mabar juga nggak ngelek-ngelek sih. Iya, nggak pecah-pecah juga lah, aman lah. Karena emang wajar juga, maksudnya sebagai seorang petugas pemadam kebakaran nggak mungkin kerja terus kan, ada waktu untuk refreshing, main game segala macem. Berarti yang paling jago nih main gamenya Mas Gesa? Wah enggak sih, enggak, masih noob kita. Masih noob ya? Masih noob. Kalau misalnya Mas Fernando, kira-kira kenapa akhirnya menjatuhkan pilihan ke Samsung Galaxy Note 8? Ini kan cukup mahal kan pada zamannya gitu. Pada zamannya betul. Yang pertama sih karena teman udah ada yang make. Untuk anti airnya sih mungkin kalau di saat ada TKP hujan itu masih bisa digunakan. Menggunakan pennya ya, menggunakan pennya penting. Karena kita kan menggunakan sarung tangan, kadang nggak terkena sentuhan di HP-nya gitu. Seneng Samsung dari sekolah dulu gitu. Samsung fanboy ya? Ya, iPhone gitu nggak tertarik? iPhone nggak tertarik, soalnya SIM-nya satu, SIM card-nya. Mohon maaf nih, kenapa SIM-nya mesti 2? Karena yang satu itu buat data, nah kalau pakai yang Telkomsel kan agak lumayan datanya mas. Keren. Tapi Mas Sony sendiri tadi kan ngomongin soal gadgetnya beli second. Waktu itu masih ingat nggak belinya kapan, belinya di mana, harganya berapa? Kalau beli kebun ini sih biasa lewat aplikasi tuh, COD-an gitu-gitu sih. Kita cek itu juga karena lihat RAM-nya gede, muatannya gede, kameranya juga lumayan ya, kayaknya cocok gitu aja sih. RAM-nya berapa sih yang C9 ini belinya? Kalau dulu sih masih 6 sih, RAM-nya 6, muatannya 64 sih. 64. Penyimpanan internalnya 64. Harganya berapa waktu itu? Kalau dulu sih hampir 6 kayaknya kalau masih baru. Cuma saya baru ini second dapat 3 lagi tuh dapatnya harganya. Lumayan ya berarti ya. Belinya tahun berapa? 2018 ada 18 19. 2 tahun penggunaan masih awet ya? Ya alhamdulillah awet. Nah ini Mas Randy nih, masih ingat waktu itu belinya harganya berapa, belinya kapan, dan belinya di mana? Waktu itu sekitar tahun 2014-an lah, 2014 di toko, cek toko sebelah kalau nggak salah namanya tuh. Cek toko sebelah gini ya, harganya ya sekian lah. Harganya Tapi sekian. 2014 sampai sekarang masih awet ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih awet, Gak ada niat pengen beli yang paling baru kan? Yang paling baru udah ada tuh, yang Apple tuh. Kalau niat sih banyak pasti pengen dong mas, keluaran terbaru pengen terus. Cuman kita ngikutin dompet juga dong. Kalau diikutin terus ntar yang ada beli HP baru, anak istri nggak makan di rumah gitu ya. Luar biasa. Ini kayaknya sosok pemadam kebakaran itu sosok-sosok yang mungkin bakal dicari-cari sama perempuan zaman sekarang. Karena bertanggung jawab sekali. Rumah orang aja diurusin, apalagi rumah sendiri ya. Waktu itu masih ingat nggak harganya berapa, belinya di mana, belinya kapan? Waduh, waktu itu saya beli nggak baru ya, beli second juga sama temen juga sih mas. Oh, Gitu. oke. Sekitar 2018-an itu. 2018. Iya. Harganya berapa waktu itu belinya? Waktu itu saya bayarin masih 6,5 kalau nggak salah mas. Iya. 6. 2 tahun sampai sekarang juga masih awet ya berarti ya? Ini baru jatuh sih kemarin. Waktu TKP kemarin ada insiden, jadi ada retak lah sedikit. HP-nya doang kan, hatinya enggak. HP-nya aja mas. Tapi kalau saat ini hatinya? Enggak juga. Enggak retak juga mas. Kalau Mas Gesa masih ingat nggak harganya berapa, belinya di mana, belinya kapan? Kalau misalnya belinya sih tahun kemarin 2019. Cuman kalau harganya sekitar 4 atau 3 deh, lupa saya. Belinya di? Di counter beli baru sih. Pak Ngatio masih ingat nggak waktu itu beli HP-nya harganya berapa, di mana, belinya kapan? Oh iya, yang mana nih? Kalau yang ini saya terus terang nih beli saya di Pestor. Yang di sana mana itu, yang di Condet. Oh, Condet. Condet. Ya, Condet. Kalau harga berapa ya? Harga waktu itu kalau nggak salah 3,7. Saya suka banget, maksudnya sebagai orang yang
punya kerjaan yang cukup berisiko tinggi, yang cukup mengancam jiwa dan raga segala macam, tapi tidak menggunakan gadget yang untuk gengsi-gengsian gitu ya Pak? Nggak kayak anak-anak yang zaman sekarang gitu. Kalau saya pribadi, yang penting HP itu bisa digunakan dan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab saya melakukan kegiatan seperti itu. Itu aja. Sekarang kita akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh penontonnya Pricebook alias Pricebook Mania. Coba ternyata, halo Pricebook Mania gitu. Halo Facebook Mania. Disapa sama Mas Fernando sama Mas Gesa loh. Ini ada Ibnu Tri Priyanto, tanyain pas lagi madamin api pernah nemu handphone kagak? Untuk pasca pemadaman itu, untuk pemadaman itu kita jangankan handphone ya, kadang ada handphone, uang, emas, banyak yang kita temuin di TKP gitu, banyak sekali. Itu kan kita masuk ke rumah orang Mas, yang kebakar misalkan ada 3 atau 4 rumah, itu kan kita masukin satu-satu dan udah nggak ada orangnya di rumah itu. Jadi ada komputer, laptop segala macem. Ya itu udah pernah kita temuin di TKP gitu. Cikapinnya gimana? Ada barang-barang berharga kayak gitu? Mungkin Mas Gesa bisa jelasin. Ya paling diamanin dulu sama kita, terus dikasih ke pihak berwajib atau ketua RT, ketua RW situ. Itu kalau misalnya ada orangnya langsung, kita langsung kasihin, daripada basah mendingan kita langsung amanin dulu. Katanya Bang, tanyain selain kebakaran, damkar juga melayani apa? Tadi kan udah jelasin beberapa hal, tadi mungkin bisa jelasin lagi. Oke, baik. Itu berarti masuk tupoksi damkar ya. Tupoksi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Tupoksi kita itu ada 3 pada dasarnya. Satu adalah pencegahan kebakaran. Yang kedua, pemadaman kebakaran. Yang ketiga, penyelamatan. Pencegahan kita banyak kegiatan, kita sosialisasi ke masyarakat, ke sekolahan, ke perkantoran, itu sifatnya sosialisasi. Penyelamatan banyak yang kita lakukan. Penyelamatan dari orang terjebur ke sumur, orang hanyut, orang percobaan bunuh diri. Nah, terjadi beberapa kali Jakarta ini, namanya saya lupa, tapi udah beberapa kali membuat dia menaik ke tower. Pemadam ikut membantu untuk menurunkan. Terus yang terakhir ini yang lagi booming akhir-akhir ini, penyelamatan eksekusi misalnya sarang tawon. Kita hampir setiap hari melakukan itu. Eksekusi penyelamatan binatang liar seperti ular, biawak, sering juga kucing. Kucing terjebak dalam gorong-gorong kita lakukan. Hampir seluruh penyelamatan kita terlibat. Ini ada pertanyaan juga dari Jovi Ibrahim. Pertanyaannya nggak ada hubungan sama gadget sih, tapi cukup menarik. Katanya outfit baju pemadam kebakaran tuh mahal, sumpah. Emang bener ya? Lumayan Mas, kalau outfit dari untuk pemadamannya, untuk yang seragam PDL yang kita pakai, menurut kita pribadi sih lumayan mahal. Makanya mungkin beli satu kali untuk 3 tahun 4 tahun mungkin Mas. Emangnya kalau misal boleh tahu dari Mas Gesa ini kayaknya udah lebih senior kan? Itu biayanya berapa untuk harganya? Satu setel bisa 5-10 jutaan. Itu baru sepatu doang, baru baju doang, belum sepatunya. Tapi mungkin satu setel dari atas sampai bawah bisa 20 jutaan kali ya? Iya bisa, dari sepatu, sarung tangan, glove, helm, segala. Bisa lebih malah 20 juta. Dan itu kalau misalnya kena api aman ya? Kalau aman sih enggak ada, itu baju yang tahan api 100%, cuman menahan panas iya. Menahan api nggak 100% tapi bisa menangkal lah paling nggak ya. Kalau apinya api cemburu bisa ditangkal nggak? Ya, saya aja masih cemburuan. Aku terbakar cemburu. Bentar bos, videonya belum kelar. Tapi gue mau ngucapin terima kasih banyak buat lo yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif dan juga Pricebook Beauty. Apalagi nih, dengar-dengar katanya tim Pricebook Otomotif juga bakal nge-review mobil pemadam kebakaran. Gimana kira-kira keseruannya? Pantengin aja terus makanya. Dan kita bakal lanjutin videonya lagi. Let's go! Ini dari Alfi Aji. Ini pertanyaan yang menarik sih. Kalau mobil pemadam kebakaran kebakar, siapa yang madamin? Ya udah pasti kita dong. Kita kan juga percuma punya air, punya apar kalau kita nggak bisa madamin. Malu sebenarnya kalau kebakar itu sebenarnya. Pasti kita pribadi udah tiap cek unit udah kita harus prepare, ada yang konsleting apa tidak, itu udah pasti harus layak jalan apa enggak. Enggak mungkin kan di saat kita mau nanganin kejadian kebakaran malah unit kita yang akhirnya dievakuasi, kan nggak lucu sebenarnya gitu. Jadi pasti udah otomatis kelayakan unit di saat pengecekan A+ jaga dan sebelum ke TKP juga udah otomatis udah kita harus periksa terus. Oke kalau gitu Mas Sony, Mas Randi, kita doain mudah-mudahan selalu sukses, selalu bisa berkah karena ini adalah tugas yang sangat mulia nih, sosial banget. Dan ngomongin soal sosial, apakah pemadam kebakaran sendiri punya sosial media yang bisa dihubungin gitu? Humas Jack Fire ada itu di IG-nya Humas Jack Fire, itu untuk pemadam seluruh DKI. Kalau untuk di
Sektor 5 Cilandak sendiri ada IG-nya Damkar Sektor 5. Kalau gitu Mas Randi thank you banget, Mas Sony thank you banget. Kita doain mudah-mudahan petugas pemadam kebakaran bisa selalu lancar rezekinya, bisa semakin berjasa kepada masyarakat luas dan pastinya bisa menolong kita semua yang pastinya membutuhkan petugas pemadam kebakaran kapanpun dan dimanapun. Terima kasih banyak Mas Randi, Mas Sony, sukses terus ya. Siap, terima kasih. Thank you.